Oke, mari kita bedah salah satu mantra paling populer di dunia produktivitas modern. Sebuah kalimat yang kedengarannya sangat efisien, tapi sebetulnya cacat secara logika dan berlawanan total dengan cara kerja otak kita dalam membangun keahlian. Dan ini bukan soal motivasi ya, ini soal fakta. Anda pasti sering banget dengar kalimat ini. Kalimat ini tuh seolah-olah dijual sebagai solusi yang elegan, sebuah jalan pintas buat melompati proses yang capek dan melelahkan. Kenyataannya, ini adalah sebuah kesalahpahaman total tentang hubungan sebab akibat. Tepat sekali. Secara biologis ini mustahil. Pernyataan ini bukan opini, tapi kesimpulan logis yang ditarik dari cara otak kita membentuk sebuah keahlian. Mencoba untuk kerja cerdas dari awal itu sebuah keanehan, sama aja kayak berharap sebuah program komputer bisa mengoptimalkan dirinya sendiri tanpa pernah dikasih data sama sekali. Di dunia computer science dan engineering, ini adalah kesalahan yang fatal. Gini deh, coba bayangin Anda lagi ngerakit sebuah sistem elektronik dari nol. Nah, kerja keras itu adalah proses di mana tangan Anda kotor, nyolder setiap komponen, nyambungin kabel, bahkan sampai salah sambung, dan ngeliat sistem itu gagal berkali-kali. Setiap kegagalan itu adalah data. Dan dari kumpulan data kegagalan fisik inilah, otak Anda akhirnya paham logika sistemnya secara utuh. Baru setelah itu, Anda bisa menjadi cerdas, mendesain ulang sirkuitnya supaya lebih efisien karena Anda sudah menguasai prinsip dasarnya lewat proses tadi. Sekarang, mari kita masuk ke buktinya. Argumen ini kita mulai bukan dari psikologi, tapi dari level perangkat kerasnya. Fakta neuroscience yang nggak bisa ditawar-tawar. Bayangin ini kayak Anda lagi ngisolasin kabel tembaga. Tanpa isolasi, sinyal listriknya lambat, bocor kemana-mana, dan nggak efisien. Nah, setelah dilapisin mielin, sinyalnya jadi bisa melesat dengan kecepatan dan presisi tinggi. Keahlian itu secara fisik, ya sirkuit saraf yang punya isolasi tebal, bandwidth otak Anda meningkat. Poin kuncinya ada di sini. Proses mielinisasi ini nggak aktif begitu saja. Proses ini cuma bisa dipicu oleh satu hal, aktivitas saraf yang intens dan berulang. Jadi, waktu Anda maksa diri Anda sampai di batas kemampuan, bikin kesalahan, terus memperbaikinya, sirkuit saraf yang relevan jadi panas. Panas inilah yang jadi sinyal buat sel-sel otak untuk mulai melapisi sirkuit itu. Kalau latihannya gampang-gampang aja, ya sinyalnya nggak muncul. Otak itu nggak mau buang-buang sumber daya untuk jalur yang nggak pernah diuji di bawah tekanan. Ini adalah cara paling logis untuk melihat sebuah kesulitan. Rasa frustrasi saat belajar itu bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah umpan balik biologis. Sebuah notifikasi bahwa Anda lagi maksa sirkuit yang tepat untuk bekerja cukup keras sampai proses penguatan itu terjadi. Tanpa gesekan kognitif ini, ya tidak ada peningkatan infrastruktur di otak. Oke, sekarang kita pindah dari level perangkat keras ke perangkat lunak. Data dari psikologi kognitif nunjukin sebuah paradoks yang justru memperkuat mandat biologis yang tadi. Penelitian dari Bjork ini menunjukkan sebuah fakta yang nggak nyaman. Strategi belajar yang rasanya paling lancar dan cerdas justru menghasilkan pemahaman yang paling dangkal. Otak kita itu sering salah mengartikan kelancaran pemrosesan informasi sebagai penguasaan materi. Kita harus bisa bedain secara tegas antara performa dan pembelajaran. Performa itu adalah apa yang bisa Anda tunjukkan sekarang di kondisi tertentu, tapi ini bisa menipu. Pembelajaran, di sisi lain, adalah perubahan permanen dalam kapabilitas jangka panjang Anda. Performa yang naiknya cepat itu terasa cerdas, tapi pengetahuannya rapuh. Sementara pembelajaran sejati itu terasa lambat dan sulit. Inilah kerja keras, tapi hasilnya permanen dan bisa Anda terapkan di mana saja. Membaca ulang materi berkali-kali itu cuma meningkatkan rasa familiar, bukan kompetensi. Otak Anda nggak kerja keras. Metode yang terbukti efektif, seperti active recall, yaitu memaksa otak Anda mengingat informasi tanpa dikasih petunjuk, itu rasanya jauh lebih sulit. Nah, justru proses berjuang untuk menarik data dari memori inilah yang memperkuat koneksi saraf secara permanen. Nggak ada jalan pintas untuk proses ini. Kekeliruan logika ini ternyata nggak berhenti di level individu. Ketika ini diterapkan sebagai strategi manajemen dalam sebuah organisasi, dampaknya bisa merusak sistem secara keseluruhan. Mari kita analisis gimana obsesi pada efisiensi jangka pendek justru menciptakan kegagalan jangka panjang. Ini adalah model standar dari MIT. Logikanya sederhana banget. Karena ada tekanan target, manajemen ngambil keputusan yang kelihatannya cerdas, yaitu motong waktu untuk kerja keras yang nggak langsung menghasilkan output, misalnya pelatihan, perawatan mesin, atau perbaikan proses. Awalnya, metrik output jangka pendek emang naik, tapi di bawah permukaan, kapabilitas fundamental dari sistem itu, baik keahlian orangnya maupun keandalan alatnya, mulai terkikis.
Erosi kapabilitas ini sudah pasti akan memicu lebih banyak masalah, kesalahan produksi, mesin rusak, keluhan pelanggan. Masalah-masalah ini kemudian menyedot waktu dan sumber daya, menciptakan lebih banyak kebakaran yang harus dipadamkan. Hal ini bikin waktu untuk investasi kapabilitas jadi makin sedikit, dan akhirnya lingkaran setan ini berputar makin cepat. Manajer yang terjebak di sini seringnya salah diagnosis. Mereka malah nambahin tekanan, padahal yang dibutuhkan adalah kembali berinvestasi pada kerja keras yang mendasar. Hasil akhirnya adalah sebuah organisasi yang kelihatannya efisien banget dalam menjalankan tugas rutin, tapi sebenarnya udah kehilangan semua kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, atau bahkan bertahan dari guncangan kecil sekalipun. Upaya mengejar efisiensi prematur ini telah menghasilkan sebuah sistem yang sangat rapuh. Jadi, kalau model kerja cerdas dulu itu keliru, lalu urutan yang benar seperti apa? Jawabannya ada pada model akuisisi keahlian yang menunjukkan bahwa kompetensi itu adalah sebuah hierarki yang tingkatannya tidak bisa dilompati. Model Dreyfus ini memetakan perjalanan dari seorang pemula hingga menjadi pakar. Coba perhatikan tahap awal. Seorang pemula itu harus bergantung 100% pada aturan yang kaku dan eksplisit. Inilah fase kerja keras yang sesungguhnya, lambat, analitis, dan butuh kesadaran penuh. Mereka belum punya basis data pengalaman untuk bisa cerdas atau intuitif. Intuisi itu baru muncul di tahap paling akhir setelah ribuan jam pengulangan dan pengumpulan data dari dunia nyata. Apa yang kita sebut sebagai kerja cerdas atau intuisi seorang pakar itu pada dasarnya adalah sistem pengenalan pola berkecepatan tinggi. Otak mereka itu udah menginternalisasi begitu banyak data dari fase kerja keras sebelumnya, sehingga mereka bisa memproses situasi secara tidak sadar dan langsung sampai pada kesimpulan yang akurat. Intuisi adalah kecerdasan yang diperoleh, bukan anugerah. Nah, ini adalah kesimpulan akhir dari semua bukti yang sudah kita lihat. Anda itu tidak bisa memutuskan untuk bekerja cerdas. Anda memperoleh kemampuan untuk bekerja cerdas setelah Anda membayar biayanya lewat kerja keras. Kerja keras adalah proses membangun fondasi data dan pemahaman yang mendalam. Kerja cerdas adalah bangunan yang berdiri di atas fondasi itu. Tanpa fondasi, tidak ada yang bisa dibangun. Sesederhana itu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi soal strategi. Ini soal kalkulasi yang dingin. Bukti dari biologi, psikologi, dan teori sistem semuanya menunjuk pada satu proses yang sama. Pertanyaannya untuk Anda adalah, apakah Anda akan terus mencari efisiensi ilusi yang tidak didukung oleh data, atau Anda akan mengeksekusi proses yang terbukti diperlukan untuk membangun keunggulan yang nyata?